Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini, kita akan bercerita mengenai salah satu kota di Jawa Timur. Kota yang kini cukup maju dan ramai, menyimpan cerita yang tidak asing bagi warga lokal di sana. Beberapa warga mengatakan dulunya kota ini merupakan perairan dan pernah menjadi tempat berlabuhnya kapal para nelayan. Di pusat kota terdapat bangunan yang menjadi tempat penggilingan beras yang cukup besar. Berjalannya waktu, bangunan tersebut sudah tidak digunakan kembali. Dan kini, bangunan itu berubah menjadi pusat perbelanjaan yang dulu cukup ramai dikunjungi warga lokal. Meskipun sekarang tidak seramai dulu karena sudah banyak mall lebih modern masuk di kota ini, tapi bagi warga asli akan mengetahui tentang cerita yang pernah beredar mengenai mall kecil ini. Sekitar awal tahun 2000-an mall ini dibuka. Banyak yang meyakini mall ini cukup angker. Di dalam mall ini terdapat air mancur di tengahnya. Selain untuk mempercantik mall ini, beberapa warga mengatakan adanya siluman ular di dalam air mancur itu. Bahkan, ada yang mengatakan air mancur ini dibangun untuk tempat menunggu bangunan itu. Tetapi ada gosip yang beredar kalau ada anak kecil yang jatuh ke dalam air mancur, hingga air mancur ini sekarang ditutup. Di dekat mall ini dengan jarak sekitar 10 menit terdapat bangunan tinggi seperti mercusuar yang sudah berdiri sejak tahun 1924 dan masih ada hingga sekarang. Sekitar tahun 1980-an, beberapa warga bercerita tentang bangunan tinggi ini secara tiba-tiba menyemburkan air. Bertahun-tahun berlalu, meskipun sudah tidak digunakan lagi, bangunan yang sekarang menjadi cagar budaya ini tetap dibiarkan berdiri tegak di pinggir jalan. Di kota ini juga memiliki sungai panjang yang memiliki arus cukup besar. Kini area sungai panjang ini sudah ramai dengan kendaraan bermotor dan warga yang lewat untuk melakukan aktivitasnya. Sekitar tahun 1970-an, daerah ini cukup terkenal angker bagi warga lokal. Penduduk asli kota ini sudah tidak asing tentang berbagai cerita seram di sini. Karena di daerah ini terdapat makam umum yang sangat gelap tanpa penerangan tepat di seberang sungai panjang. Kalau maghrib sudah tiba, orang tidak ada yang berani melewati daerah ini. Selain gelap, warga sekitar mengenal adanya makhluk yang mereka sebut sebagai kalap. Makhluk ini digambarkan sebagai sosok yang menghuni sungai, menyerupai manusia, hanya saja ia tidak memiliki lekukan di bagian bawah hidung. Konon beberapa anak daerah sana yang berenang di area sungai dan tiba-tiba menghilang dikaitkan oleh warga sekitar dengan adanya kalap yang membawa mereka. Cerita mengenai kalap ini mulai jarang terdengar bagi masyarakat yang lahir di tahun 2000-an. Tapi beberapa bulan yang lalu, di kota ini kembali muncul berita adanya anak hilang di sekitar sungai ini. Sudah berjam-jam, warga sekitar membantu polisi mencari anak tersebut. Dan salah satu warga yang memiliki indera keenam mengatakan ada yang membawanya hanyut di area sungai yang letaknya cukup jauh dari daerah ini. Warga tersebut mengatakan ciri-ciri daerah yang dimaksud, dan benar, jasad anak itu ditemukan. Hanya saja nyawanya sudah tidak dapat tertolong. Cerita mengenai kalap ini pun kembali ramai dibicarakan oleh warga sekitar. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya, mitos mengenai makhluk kalap masih terdengar.
Dekat dengan sungai ditemukan jasad anak hilang. Terdapat bangunan pabrik dan gudang yang cukup besar. Bertahun-tahun lamanya, dua bangunan ini kosong. Hanya saja saat ini gudang sudah ditempati oleh salah satu ekspedisi besar di Indonesia. Dan pabrik di sebelahnya masih dibiarkan kosong, gelap dan lembab. Warga sekitar juga sering mendengar cerita horor mengenai pabrik kosong ini. Beberapa warga sekitar yang mendapat ronda malam dan melewati pabrik ini mengatakan sering mendengar suara dari dalam pabrik, baik suara wanita menangis, merintih, maupun tertawa. Tidak hanya itu, beberapa tahun yang lalu driver ojek online pernah mendapat orderan dari daerah pabrik. Saat itu, ada notifikasi masuk. Ada pelanggan yang menggunakan jasa ojek online ini. Saat sedang mengantar penumpangnya, tepat di titik maps yang ia lihat, bapak ojek online berhenti di depan pabrik kosong, dan penumpang itu hilang begitu saja. Cerita horor juga pernah dirasakan dari gudang yang sudah ditempati ekspedisi. Beberapa karyawan yang sedang berlembur hingga malam pernah mendengar suara langkah kaki dengan rantai yang diseret. Ada juga yang pernah melihat sosok perempuan di daerah gudang ini. Oleh karena itu, mereka tidak mau kalau lembur terlalu malam. Di kota ini juga memiliki pabrik terbengkalai. Dulunya, menjadi pabrik gula yang terkenal angker dan sering digunakan para YouTuber atau vlogger yang suka mengeksplor tempat horor. Mitosnya saat pabrik ini dalam masa kejayaan di zaman Belanda dulu. Saat penggilingan, pabrik ini mencari tumbal. Namun berjalannya waktu, saat penggilingan tiba, pabrik gula ini sudah tidak lagi mencari tumbal. Karena mereka mengadakan acara syukuran dan adanya pasar malam yang dihadiri oleh para warga dan buruh pabrik. Namun setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 1945-an, bangunan ini berubah menjadi pabrik tekstil. Hanya saja, pabrik ini tutup karena adanya krisis moneter di tahun 1999. Dan bangunan ini terbengkalai hingga hari ini. Beberapa warga sekitar sering melihat penampakan noni Belanda di sekitar area pabrik. Tidak hanya itu, salah satu YouTuber yang mendatangi bangunan itu mendapatkan penampakan perempuan seperti kuntilanak di salah satu pohon yang ada berada di sana. Saat malam tiba, di depan area pabrik terbengkalai ini sekarang dipakai oleh warga sekitar untuk berjualan makanan atau minuman. Warga yang berjualan pernah mendengar suara ramai dari dalam pabrik yang sudah lama kosong itu. Saat warga itu mengintip ke dalam pabrik, ia melihat beberapa orang dengan pakaian dan wajah seperti orang Belanda yang sedang melakukan aktivitas. Ia pun segera menutup warungnya dan berlari pulang. Para pekerja yang pernah meninggal karena kecelakaan kerja juga sering menampakkan diri. Di dekat alun-alun kota ini juga terdapat rumah besar yang sudah kosong cukup lama. Kini rumah ini dijadikan warung kopi di bagian depan rumah saat malam tiba. Ada yang mengatakan rumah ini kosong karena adanya pembunuhan satu keluarga karena perampokan. Ada juga gosip yang beredar mengatakan satu keluarga yang menempati rumah ini meninggal karena mendapatkan santet dari keluarga yang iri dan ingin memperebutkan harta warisan. Dari cerita yang beredar, rumah ini sudah kosong lama. Meskipun bangunan tampak megah dan dijual dengan harga yang murah, tidak ada yang mau membelinya. Warung kopi yang sekarang buka pun beberapa kali mengatakan, saat malam tiba, khususnya di malam-malam tertentu, mereka mendengar suara dari dalam rumah. Beberapa orang yang lewat mengatakan saat warung kopi sedang tutup, mereka melihat ada penampakan. Di sebelah rumah kosong juga ada makam untuk mereka yang meninggal tanpa identitas ataupun keluarga. Beberapa warga sekitar juga pernah mengatakan
Pemakaman itu dipakai untuk menguburkan jenazah penembak misterius. Di malam Jumat, beberapa orang yang lewat sering mencium bau anyir yang tidak lama mencium bau bunga yang sangat wangi. Mereka yang lewat dekat pemakaman sering melihat penampakan kuntilanak maupun pocong. Pernah ada pengendara yang melintas mengalami mogok di area rumah kosong dan pemakaman. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian pernah mendengar berbagai mitos yang ada di dekat tempat tinggal kalian? Atau kalian ingin mendengar mitos dari berbagai daerah di Indonesia ini? Kalau teman Kilin menyukai dengan mitos dan sejarah daerah tertentu, info di kolom komentar ya. Untuk Kilin ceritakan di episode selanjutnya. Kalau teman Kilin memiliki cerita serem lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu, cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.